Halo Dedek, kalian ingin tahu peluang siswa SMA dan SMK apakah sama di seleksi prestasi atau SNMPTN tahun 2023? Yuk simak penjelasannya di video kali ini. Halo Dedek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa. Kembali lagi di channel dari kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo Dedek kelas 12 SMA, SMK, MIA di seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya tetap semangat meraih kampus impian kalian di berbagai jalur nanti di tahun 2023. Amin amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini di Hari Kampus akan membahas seputar peluang siswa-siswi dari SMA atau SMK. Apakah peluangnya sama atau mungkin yang SMA jauh lebih besar? Yuk simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel di Hari Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan mohon like, share, dan komen, dan tentunya subscribe adik-adik. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan update informasi seputar SNMPTN, SBMPTN, KIP kuliah, maupun informasi-informasi bermanfaat seputar kampus yang lainnya. Dan tidak lupa share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp ke adik-adik jika dirasa video ini bermanfaat. Baik, langsung saja saya informasikan peluang dari siswa SMA versus SMK. Ini jadi informasi yang sangat penting bagi adik yang saat ini kelas 12 SMA maupun SMK. Namun sebelum saya jelaskan informasi finalnya, akan saya jelasin dulu nih perbedaan secara mendasar sistem pendidikan dari SMA dan SMK. Yang ini nanti bisa dipahami dari alur video saya di Hari Kampus ini. Nah, sekarang kita bahas dulu yang pertama adalah yang siswa SMA. Kita tahu bahwa siswa SMA itu adalah sistem pendidikan yang dirancang dengan sistem metode 70% teori, 30% praktek. Itu pun bisa saja prakteknya jauh lebih kecil. Kemudian siswa SMA ini juga dilengkapi dengan sistem pembelajaran yang terbaru 2013, kemudian kurikulum merdeka yang notabene dirancang sedemikian rupa untuk bisa melanjutkan pendidikan di jenjang selanjutnya. Artinya, siswa-siswi SMA tidak mempunyai kompetensi dan sertifikasi keahlian tertentu. Jadi, jurusannya hanya ada IPA, ada IPS, ada bahasa, dan ada agama untuk kurikulum 2013 kemarin. Untuk kurikulum merdeka, maka di situ ada klasterisasi beberapa profesi. Jadi kalau di kelas 10 sekarang misalnya ingin masuk di kedokteran, ya berarti kelas sains, kemudian untuk jurusan kedinasan berarti kelas kedinasan dan sebagainya. Karena memang baru diterapkan di tahun 2023 ini untuk kurikulum merdeka. Jadi memang di SMA ini rapotnya lempeng adik-adik. Jadi dari semester 1 sampai semester 5 adalah mata pelajaran yang notabene banyak teorinya dan mungkin hanya peminatan dan sebagainya. Saya ulangi lagi, untuk SMA tidak punya kompetensi dan sertifikasi keahlian satu bidang atau lebih. Sehingga masih sangat umum. Maka tidak heran untuk SMA adalah sekolah yang disiapkan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Next, kita lanjutkan dengan pendidikan SMK atau singkatan dari Sekolah Menengah Kejuruan. Nah, Sekolah Menengah Kejuruan ini memang di-launching di Indonesia dengan modal dasarnya adalah dengan 70% praktek, 30% teori. Bahkan mungkin prakteknya jauh lebih banyak dari 70 dan 30 itu tadi. Dan sistem pembelajarannya, kemudian kompetensinya, alur pendidikannya itu dirancang supaya para siswa-siswi SMK ini mempunyai keahlian dan kompetensi bahkan sertifikasi satu bidang tertentu. Jadi kalau misalnya di SMA di kelas 10 hanya masih umum, ketika SMK sudah dijurusin. Kalau mau jadi akuntan ya berarti masuk jurusan akuntansi. Kemudian kalau mau jadi programmer masuk aja jurusan RPL, rekayasa perangkat lunak. Kemudian kalau misalnya ingin menjadi seorang montir, maka masuk di jurusan otomotif. Dan pembelajarnya sudah specifically untuk di bidang-bidang tertentu tersebut. Sehingga bisa kita simpulkan pemerintah keinginannya adalah ketika lulus dari SMK, mereka sudah punya kompetensi dan bisa bersaing di dunia pekerjaan. Untuk kuliah hanya opsional.
Maka tidak heran memang lulusan dari SMK mayoritas tidak melanjutkan pendidikan tinggi karena memang dirancang supaya adik-adik itu sudah siap kerja ketika lulus dari SMK. Nah, lalu informasi di video kali ini apa? Jadi bagaimana sih kalau anak-anak SMK yang mungkin entah itu keinginannya secara pribadi atau mungkin salah masuk SMA, ternyata masuk SMK, pengen melanjutkan pendidikan tinggi, terutama melewati seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri ataupun di SNMPTN dan jalur prestasi. Apakah peluangnya sama? Nah, adik-adik, ini yang perlu saya jelaskan, adik-adik. Nah, perlu diketahui bahwa aturan terbaru untuk di SNMPTN atau seleksi prestasi memang semua mata pelajaran dipakai. Kemudian ada 2 mata pelajaran pendukung untuk jurusan-jurusan yang dipilih. Jadi kalau misalnya ngambil jurusan kedokteran ya berarti jurusannya kimia dengan matematika dan sebagainya. Adik-adik bisa cek di situs resmi dari Kemendikbudristek. Di situ sudah dijelaskan mata pelajaran pendukung. Kemudian untuk siswa SMK sama, jadi nilainya dari kelas 10 sampai kelas 12 itu bisa dipakai untuk mendaftar di SNMPTN. Namun catatannya seperti ini adik-adik. Untuk siswa SMK, kenapa sih kok banyak yang gagal? Karena banyak siswa SMK yang tidak tahu bahwa untuk variabel di SMK ada namanya relevansi atau sinkron dengan jurusan ketika mereka sekolah. Maka tidak heran misalnya mereka dari jurusan akuntansi. Kemudian ketika di kuliah atau di SNMPTN mereka ngambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. Maka ini nilainya akan sangat kurang untuk bersaing dengan anak-anak dari SMA. Sehingga gagalnya jauh lebih tinggi adik-adik. Kemudian misalnya contoh lagi, di SMK-nya jurusannya teknik otomotif atau otomotif kendaraan ringan. Kemudian ketika di SNMPTN mereka milihnya pertanian atau misalnya milihnya di pendidikan biologi, maka nilai pendukungnya tidak bisa dipakai adik-adik. Bisa untuk mendaftar, tapi untuk diterimanya peluangnya sangat kecil. Untuk siswa-siswi dari SMK yang ingin mengikuti SNMPTN atau seleksi prestasi tahun 2023 besok, ketika mendaftar, saran saya adalah mendaftar di jurusan yang relevan dengan jurusan di SMK. Jadi contohnya misalnya kalau dari jurusan otomotif ya ngambil aja teknik mesin atau otomotif. Kalau jurusannya misalnya akuntansi ngambil aja manajemen, akuntansi atau ekonomi. Jangan mengambil jurusan yang tidak sejalan atau tidak relevan dengan jurusan-jurusan ketika sekolah di SMK. Nanti akan bisa bersaing dan peluangnya akan sama dengan siswa-siswi SMA. Karena kita tahu bahwa siswa SMA bebas memilih jurusan yang mereka inginkan karena memang secara pendidikan di SMA di situ masih diajarkan secara umum. Nah, itu ya yang perlu saya sampaikan di video kali ini dan kesimpulannya adalah siswa SMK mempunyai peluang yang sama di SNMPTN tahun 2023, hanya saja harus mendaftar di jurusan-jurusan yang relevan atau sinkron dengan jurusan di SMK-nya. Itu yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.